Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai seperti biasa kita apa dulu? Berdoa. Siapa yang hari ini jadwalnya memimpin doa? Nur Aini. Ayo, Nur Aini sayang maju. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aini. Nah, anak-anak sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ibu mau absen ya. Hari ini adakah teman-teman kalian yang tidak hadir? Bagus, berarti hadir semua ya. Ibu juga lihat dan kalian semuanya penuh. Sekali lagi, alhamdulillah. Berarti kalian sudah apa? Sudah menjaga apa? Kesehatan ya. Kalau kita sehat, kita dapat berangkat ke sekolah. Apa sih? Gimana caranya jaga kesehatan? Ada yang tahu caranya menjaga kesehatan? Ya, apa? Apa sayang caranya jaga kesehatan, Nak? Nak? Tidak? Tidak membawa sampah sembarangan. Tidak bawa sampah. Kesehatan sayang, tidak apa? Tidak memakan sembarangan. Iya, tidak makan sembarangan. Kalau di sekolah tidak apa? Sabrina? Tidak jajan sembarangan. Tidak jajan sembarangan. Terus kalau kita mau makan kita harus apa? Apa Deva? Mencuci tangan. Iya, harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Menjaga kesehatan itu berarti menjaga kebersihan ya. Alhamdulillah anak-anak ibu kelas 4C bisa menjaga kebersihan. Nah, sebelum hari ini kita akan mempelajari apa ya, Nak? Tentang aturan di lingkungan sekitar. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam materi,
Ibu akan mengingatkan kalian tentang apa? Kesepakatan ke kelas. Kita sudah pernah membuat kesepakatan kelas kan? Nah, kesepakatan kelas kita nih penerapan disiplin apa positif. Coba apa aja yang sudah kalian bikin? Apa aja? Ya, ini semuanya adalah yang sudah kita sepakati yang kalian bikin ya. Kita sepakati kerjasama dalam kelompok, apalagi mendengarkan dengan baik, apalagi menghargai pendapat orang lain, selesaikan tugas dengan tanggung jawab, menjaga sikap dan emosi dan membantu teman. Sekarang Ibu tanya, apakah kesepakatan ini sudah dilaksanakan? Siapa yang sudah melaksanakan? Coba angkat tangannya yang sudah melaksanakan. Banyak apa enggak sih yang sudah melaksanakan di kelas 4C? Angkat dong, jangan malu-malu yang tinggi. Saya sudah Bu, sudah laksanakan gitu. Sudah? Iya. Alhamdulillah 4C sudah banyak yang melaksanakan. Sekarang Ibu mau jujur nih. Masih ada juga kan yang belum melaksanakan? Masih enggak? Masih kan? Nah, siapa yang berani jujur? Siapa yang berani jujur belum melaksanakan? Oh, Erlangga. Erlangga belum melaksanakan apa sayang? Dalam kelompok, Bu. Oh, kerjasama dalam kelompok. Iya, nanti kita akan mengadakan kerjasama dalam kelompok. Nanti Erlangga bekerja sama yang baik ya dengan kelompoknya ya, biar kelompoknya semakin kompak. Tidak boleh saling egois ya sayang ya. Ayo, siapa lagi? Oh, Sabrina. Apa Sabrina? Mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik. Kenapa? Kadang kalau Ibu menjelaskan, saya masih ngobrol dengan teman. Oh, baik. Sabrina sudah jujur. Katanya kalau Ibu menerangkan, Sabrina masih suka ngobrol dengan teman. Terima kasih Sabrina sudah jujur. Siapa lagi yang jujur? Oh, apa nih Gajali? Menjaga sikap dan emosi, Bu. Menjaga sikap dan emosi. Kenapa sih? Kadang-kadang kalau lagi ngerjain soal yang sulit, saya suka marah-marah sendiri, Bu. Oh, kalau ngerjain soal yang sulit marah-marah. Harusnya kalau sulit nggak tahu jangan marah-marah, tapi tanya sama ibu guru, ya. Terus kita biasa sebelum masuk ke materi, biasanya kita ada apa sayang? Pembiasaan. Pembiasaan hari ini apa sih? Pinter. Hari ini pembiasaan kita adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Siapa yang kena tugas hari ini ya? Oh, Gojali. Udah siap belum Gojali? Sudah, Bu. Iya. Coba tanya sama teman-temannya. Kalau menyanyikan lagu wajib itu dengan sikap apa sayang? Sempurna. Harus sikap yang tegap ya. Karena kita harus apa? Menghormati siapa? Para pahlawan yang telah gugur. Bisa sayang? Ya. Kalau bisa, ayo kita mulai. Berdiri. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dimulai dari ketukan pertama. Indonesia, tanah airku, Tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk. Ya, terima kasih Gajali. Ya, sekarang Ibu kembali lagi ke kesepakatan kelas. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa kita jalankan? Kalau sudah bisa kita jalankan, kita mulai lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah aturan di lingkungan sekitar. Tapi sebelum Ibu masuk ke dalam materi lingkungan sekitar, Ibu mau tanya, pertemuan kita kemarin kita membahas tentang apa sih? Profil pelajar. Pinter, membahas tentang profil pelajar Pancasila. Ya, di dalamnya ada gotong royong dan lain sebagainya. Ibu mau tanya, masih hafal tidak lagunya? Gayanya masih hafal tidak? Oke, kalau masih hafal, yuk kita nyanyiin sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangannya. Kalian kreatif nggak sih? Kreatif dong. Kalau kalian tidak kreatif, kalian tidak akan bisa belajar. Ya, yuk kita mulai masuk ke dalam materi. Sebelumnya, Ibu akan memberitahukan kepada kalian tentang tujuan dari pembelajaran hari ini, ya, yaitu mengidentifikasi aturan-aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kedua, menjelaskan pentingnya aturan-aturan tersebut, dan kalian dapat memberikan contoh penerapan aturan di lingkungan sekitar, baik di sekolah, masyarakat, dan di rumah. Ya. Nah, sebelumnya ada nih pertanyaan nih, supaya kalian lebih semangat lagi. Mengapa kita perlu mengikuti aturan di rumah atau di sekolah?
Ya, Agar lingkungan tertib dan disiplin. ya keras sayang. Agar lingkungan tertib dan disiplin. Pinter. Agar lingkungan tertib dan disiplin. Ada lagi? Coba Nagifa. Karena dapat menjaga keamanan diri kita sendiri, dan tak hanya dapat menjaga keamanan diri kita sendiri, kita juga bisa turut menjaga keamanan diri orang lain dengan menaati aturan tersebut. Oke, kita dapat menjaga keamanan diri kita sendiri dan keamanan orang lain. Ada lagi? Siapa lagi? Kevin. Apa nak? Apa sayang? Aturan di sekolah atau di rumah? Kita harus apa? Apa kita perlu mengikuti? Tidak membuang sampah. Ya, kalau di rumah tidak membuang sampah sembarangan, kata Kevin. Nah, sekarang bagaimana jika kalian tidak mengikuti aturan tersebut? Siapa? Ayo, apa yang terjadi jika kalian tidak mengikuti aturan tersebut? Nah, Keja, ya keras? Agar terjadinya limbah. Oh, akan terjadinya limbah, kata Keja, jika kita tidak mengikuti aturan. Ada lagi? Siapa? Siapa lagi? Kenji. Kenji apa sayang? Akan terkena sanksi atau terkena hukuman, Bu. Akan terkena sanksi atau hukuman. Siapa lagi, Nak? Siapa? Sabrina. Akan ditegur guru dan dijauhi oleh teman. Iya, kalau kita tidak bisa mengikuti aturan, kita akan ditegur oleh guru, dan teman-teman juga tidak akan suka sama kita. Paham sayang sampai di sini? Oke ya, Ibu akan lanjutkan. Nah, ayo kita mulai membahas materi kita. Apa sih itu peraturan? Ya, aturan itu adalah pedoman yang mengatur, ya, yang mengatur tindakan atau untuk menjaga kelakuan kita. Dimanapun kita berada, kita harus apa? Harus mengikuti aturan yang ada. Kayak aturan di sekolah. Aturan di sekolah apa sih sayang? Hah? Apa Erlangga? Harus disiplin. Iya pinter, harus disiplin. Aturan di sekolah. Ada lagi? Alea? Mengikuti tata tertib. Iya, mengikuti tata tertib. Ada lagi yang mau tahu aturan di sekolah? Adifa. Menghormati guru. Iya pinter, menghormati guru. Sekarang aturan di rumah. Deva. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Erlangga, aturan di rumah? Tidak keluar malam-malam. Iya, tidak keluar malam. Oh, Nur Aini, apa? Tidak keluar malam-malam. Iya, sama tadi. Tidak keluar malam. Ya sayang ya. Selanjutnya, mengapa kita harus mematuhi aturan? Aturan membantu menjaga keteraturan dengan mematuhi aturan membuat lingkungan menjadi tertib dan aman. Mengikuti aturan membantu menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kerjasama semua orang bekerja sama. Karena dengan baik aturan dipatuhi, dampak
Ya, itu aturan itu sangat penting. Baik buat diri kita maupun buat orang lain, ya kan? Kalau kita mematuhi aturan, kita akan terasa apa, sayang? Akan terasa nyaman, akan terasa apa? Tadi Tertib dan aman. tertib dan aman, ya kan? Karena peraturan itu harus benar-benar kita jalankan. Kalau peraturan itu tidak kita jalankan, akan terjadi apa? Kekacauan. Contohnya coba di di jalan raya. Bila kalian tidak mematuhi aturan lalu lintas, akan terjadi apa coba? Akan terjadi kecelakaan. Terus apa lagi? Kemacetan. Semua orang yang berkendaraan akan saling mendahului. Tidak ada yang sabar. Jadinya semua akan macet. Nanti kalau udah macet, kalian pada apa? Emosi. Itulah yang disebut kekacauan, dan yang dimaksud dengan apa? Konflik. Sampai sini paham? Ada yang belum jelas? Ya? Oke, kalau paham Ibu lanjutkan. Nah, itu yang barusan Ibu beri tahu. Contoh aturan di lingkungan sekitar. Apa saja coba? Menghormati guru, mengikuti tata tertib, tidak berlarian di koridor, rumah mencuci tangan sebelum makan, menyelesaikan pekerjaan rumah, menghormati anggota keluarga, masyarakat membuang sampah pada tempatnya, mengikuti aturan lalu lintas. Nah, itu ya. Itu hanya sedikit dari contoh-contoh aturan yang ada di lingkungan. Sebenarnya aturan itu harus ada di dalam diri kita sendiri, ya. Mau kita ada di mana aja, kita harus mengikuti apa? Aturan, ya. Kalian tidak boleh melanggar aturan. Kalau memang kalian lagi berbaris, lagi mengantri sesuatu, ya kalian juga tidak boleh menyelip atau menyelang. Itu juga termasuk apa? Aturan dalam apa? Dalam berbaris atau mengantri, ya. Jadi aturan bukan hanya ini saja ya, Nak, ya. Contoh-contohnya masih banyak lagi di lingkungan sekitar. Kalian paham? Iya, ya. Kayak di masyarakat, mau membuang sampah, jangan membuang sampah. Ini tadi lalu lintas yang tadi Ibu ituin kan, yang Ibu terangkan kan? Betul kan? Lalu lintas. Karena lalu lintas itu menyangkut nyawa seseorang, semua orang. Bukan hanya nyawa satu orang, ya. Kita harus benar-benar berhati-hati, dan kita harus benar-benar mengikuti aturan lalu lintas. Ya, kita lihat lampu lalu lintas itu berwarnanya apa. Jangan main serobot-serobot aja. Itu membahayakan. Bagaimana cara kita menerapkan aturan? Memahami aturan yang berlaku, mempelajari aturan di setiap lingkungan, menghargai aturan, mengikuti aturan dengan kesadaran bahwa itu penting, memberi contoh yang baik, tunjukkan perilaku yang sesuai dengan aturan untuk diikuti oleh orang lain. Bagus, ya. Tuh, ya.
cara kita menerapkan aturan adalah dengan cara kita apa? Memahami aturan. Jadi dimanapun kita berada, sekali lagi Ibu bilang, kita harus tahu aturan di tempat yang kita masuki. Jelas? Ya, harus benar-benar kita pahami, kita ikuti, dan kita harus memberi contoh. Ya kan? Kayak kita pahami, misalnya kayak kita lagi jalan-jalan. Nih ya kan? Ke Taman Safari. Di situ ada tulisan tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Nah, kalau kita paham, berarti boleh nggak kita beri makan? Tidak boleh. Walaupun enggaknya tidak tahu, nggak ada yang lihat. Boleh nggak kita diem-diem? Nggak ada yang lihat ini, penjaganya nggak ada. Terus lempar deh makanan. Itu boleh nggak? Tidak boleh. Itu sama aja dengan apa? Kita tidak tidak menghargai peraturan. Kita tidak paham peraturan. Dan kita tidak mengikuti peraturan. Itu tidak boleh. Terus kita juga nggak boleh gini. Ada orang lagi megang-megang makanan nih. Kamu dengan gaya kamu nih. Gak boleh ngasih makan ya, kata kamu. Tentunya orang itu jalan, nggak ada orang lagi kok. Saya lempar aja lah, kasih makan, kasihan tuh, kayak belum makan. Itu boleh nggak? Tidak boleh juga. Itu sama aja kita tidak mencontohkan dengan baik. Kalau kita bisa mencontohkan dengan baik, ya kita harus benar-benar contoh. Tidak boleh, apapun peraturan yang ada harus kita ikuti ya. Kalau di situ tulis mengantrilah dengan tertib. Ya walaupun antriannya sudah panjang sampai melingkar-lingkar, boleh kamu nyelang. Enggak, saya kecil, saya di tengah-tengah aja deh. Boleh enggak? Tidak boleh. Kita harus menghargai peraturan dan kita mencontohkan ke diri kita sendiri. Walaupun antriannya melingkar-lingkar, ya sudah, memang kita rezekinya didapatkan di belakang, ya kita mengantri dengan sabar di belakang. Sudah paham? Jelas sampai di sini? Jelas. Ya, ini adalah contoh peraturan yang ada di lingkungan sekitar. Sama juga dengan contoh di sekolahan. Kalau aturannya hari Senin, kalian memakai baju putih, merah, memakai dasi, memakai tali pinggang berwarna hitam, kalian harus apa? Pintar. Kalian ya tetap harus mematuhi dan memakai yang sudah ditetapkan. Jangan gak usah pakai tali pinggang lah, nggak kelihatan ini gitu. Boleh nggak? Tidak boleh. Masuk sekolah sebelum pukul 6.30. Kalian datangnya pukul 7. Boleh nggak? Cuma sebentar ini terlambatnya Bu Guru, maaf. Itu boleh nggak? Tidak boleh, karena aturan di sekolah adalah pukul 6.30 kita sudah masuk. Jelas semua sayang? Sama, begitupun dengan peraturan di rumah. Peraturan di rumah pasti berbeda. Coba Bu Guru tanya, kalau peraturan di rumahnya Hafiz apa aja? Di rumah belajar mengerjakan PR. Iya, mengerjakan PR. Berarti Hafiz harus apa? Mengerjakan PR. Ada lagi peraturan di rumah siapa yang berbeda, Deva? Apa di rumah sayang? Tidak boleh bermain saat pukul 12 malam. Oh iya, Deva nggak boleh main pukul 12 malam.
Kalau pukul 12 malam bukan cuma Deva aja yang nggak boleh main ya. Semuanya juga tidak boleh main. Jam 12 malam waktunya apa, Nak? Waktunya tidur malam. Ya sayang ya. Ayo, rumah siapa lagi yang punya aturan? Gajali aturannya apa? Tidak boleh bermain HP hingga larut pagi. Tidak boleh bermain HP hingga pagi, nggak tidur. Sampai main sampai pagi. Ya. Intinya sayang, semua aturan baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, di jalan raya, atau di tempat pariwisata harus kita ikuti. Kita hargai, dan kita sendiri harus dapat memberi contoh yang baik. Bisa sayang? Bisa. Pinter, Ibu percaya kelas 4C pasti hebat. Bisa mengikuti aturan dengan baik. Nah, sekarang kita akan mengerjakan apa? LKPD. Tadi materinya sudah Ibu jelaskan. Sekarang kalian yang mengembangkannya dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan LKPD ya. Nah, LKPD, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang di tengah kelompok A atau kelompok dasar. Ibu taruh sini ya sayang ya. Kelompok A dasar. Yang di sebelah kanan Ibu kelompok B atau kelompok menengah. Ya, kelompok B, kelompok menengah. Dan kelompok C. Kelompok C adalah kelompok lanjut. Setiap kelompok akan Ibu bagi LKPD dengan masalah yang berbeda-beda ya. Kelompok dasar dengan masalah jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. Kelompok menengah dengan memperhatikan gambar ya. Kelompok lanjut dengan memahami bacaan dalam kasus. Oke semua? Semangat semua? Semangat semua? Semangat. Sebelum kita mengerjakan LKPD, coba tepuk semangat. Pintar. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan LKPD-nya. Ayo, dengan cara diskusi. Dibaca dulu ya. Dibaca dulu sampai kalian paham. Baru teman-temannya menjawab ya. Kelompok menengah dilihat dulu yang benar gambar-gambarnya ya sayang ya. Kalian pahami, terus baru kalian jawab ya. Ditampung ya jawaban teman-temannya ya. Nah, kelompok dasar dipahami dulu, dibaca, terus soalnya dipahami dulu ya. Siapa yang menjawab? Dijawab, ditampung ya. Jawaban teman-temannya ditampung ya nak ya. Ya, nanti disesuaikan mana yang sesuai dengan pertanyaan. Ayo, dilihat dulu, dibaca-baca dulu. Dibaca-baca dulu. Dibaca-baca dulu saya sampai paham. Kan ditampung ya.
Ya, pintar menengah. Sampai paham ya nak ya? Kelompok dasar ada yang mau tanya sama ibu nggak? Itu nomor 1 apa? Coba ibu lihat dulu. Kalian paham tidak? Kenapa kita harus mematuhi peraturan tersebut? Apa? Agar tidak ada kotoran. Oh iya, boleh ditulis agar tidak ada kotoran. Terus ada apa lagi? Ayo, yang lainnya. Yang lainnya apa? Agar tidak ada limbah. Agar tidak ada limbah, pinter. Ditulis ya. Terus apa yang lainnya lagi? Agar tidak ada penyakit. Agar tidak ada penyakit. Ya, ayo ditulis sayang. Apa yang ada temennya bisa kalian tuh tulis. Nanti baru nomor 2. Ya, ditulis pelan-pelan. Apa sayang? Bagaimana kalau kita tidak mematuhi peraturan tersebut? Apa? Akan membahayakan orang lain. Akan membahayakan orang lain. Kayaknya kurang tepat deh nak. Karena ini kan apa? Buanglah sampah pada tempatnya sayang. Agar tidak banjir. Apa sayang? Agar tidak banjir. Pinter. Ayo tuh tampung. Agar tidak banjir. Nah, apalagi? Apa? Agar tidak mampat. Nah, pinter. Ntar gantian nulisnya. Agar tidak banjir. Agar tidak kotor juga. Terus tadi apa? Agar tidak mampat. Tidak apa tadi? Tidak mampat. Tidak mampet. Agar tidak kotor. Agar tidak kotor. Tidak agar. Salah kayaknya dah. Tidak kotor. Tidak kotor. Tidak mengikuti. Udah nggak apa-apa ini tapi ini adanya. Kotor. Tidak. Apa yang kalian lakukan jika lihat teman atau keluarga kalian peraturan tersebut, menegur orang yang baik, menegurnya dengan baik, atau menasihatinya dengan baik. Ya, tulis. Menegurnya dengan baik, dengan baik, menasihati dengan baik, atau menasihati dengan baik. Ibu ngelihat dulu ke kelompok lain ya. Nah, kalian terus ya sayang ya, terus berdiskusi ya nak. Ini udah dibaca belum? Kasusnya tentang apa sih? Bermain ponsel saat jam pelajaran berlangsung. Oh, ini kasusnya tentang Budi bermain ponsel saat pelajaran berlangsung. Oke, jawabannya yang ini ya. Ya. Yang apa namanya? Lengkap. Yang lengkap ya. Biar nanti teman-teman kelompok lainnya akan paham. Kelompok menengah. Kalian tentang apa sih? Tentang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Oke, tentang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Ayo, semua teman-temannya ikut menjawab dan ditampung, ditulis. Ditulisnya yang lengkap ya. Biar kelompok-kelompok lain nanti paham ya. Paham akan aturan.
Ayo apa lagi? Apa lagi? Apa ya? Apa ya? Ayo apa ya? Akan jadi apa? Akan menjadi lebih mandiri. Pintar. Mandiri. Nomor berapa? Menurut pendapat kalian perbuatan mana yang lebih baik? Tuliskan alasannya. Harus ada alasannya ya. Alasannya biar lengkap. Ayo, menurut kelompok kalian yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Kelompok dasar. Sudah sayang? Waduh, pintar kelompok dasar. Dicek lagi ya nak ya, dibaca lagi. Biar nanti kalau maju ke depan tidak salah ya. Baca lagi satu persatu. Temannya dikasih baca satu persatu. Jadi temannya tahu jawaban-jawabannya yang tadi ditulis apa-apa saja. Nomor 3-nya sudah diisi? Sudah, Bu. Oke. Sudah lengkap? Sudah, Bu. Oke deh. Dibaca ya. Temannya satu-satu dibaca muter biar tahu ya. Ini tulis ya. Iya, Ibu. Diberi keterangan yang jelas. Ya. Sekalian ya nak ya, coba dengarkan ibu dulu. Sekalian, kalian memilih dari setiap kelompok kalian siapa nanti yang menjadi pembicara. Ya, kelompok dasar pilih nanti siapa yang jadi pembicaranya. Ya, berapa orang. Oke sayang? Kelompok menengah pilih ya. Siapa yang jadi pembicaranya dan berapa orang nanti yang akan bicara. Jelas sayang? Ya. Kelompok lanjut juga memilih siapa yang jadi pembicara dan beberapa orang yang mau menjawab ya. Kalian harus menjawab dan menerangkan dengan suara yang keras ya. Harus percaya diri, tidak boleh malu ya. Oh, dibetulkan. Ya, dibetulkan dengan tepat. Ya, dicek-cek lagi. Dicek lagi, sudah sesuai atau belum? Ya, ayo kelompok menengah ditambah lagi. Ditambah lagi ya, kelompok menengah jawabannya. Kelompok lanjut. Ayo keterangannya.
biar paham. Kelompok lain biar paham. Ayo, Bu Guru yakin pasti anak-anak Ibu percaya diri. Bisa berbicara di depan kelas. Dapat berpresentasi dengan baik ya. Masih ada waktu. Jadi masih bisa dicek-cek ulang lagi. Masih bisa diperbaiki dan masih bisa ditambahkan. Ya, masih ada waktu kelompok dasar, masih perbaiki. Jawabannya kesepakatan bersama ya, Nak? Iya. Ayo, kelompok menengah. Ayo, masih bisa ditambahkan kelompok menengah. Masih ada waktu. Biar nanti presentasinya baik. Ayo, suara bersama. Jawab, suara bersama kelompoknya. Apalagi yang belum? Mandiri dan tertib. Akan lebih mandiri dan tertib. Oh, akan lebih mandiri dan tertib. Bisa ditambahkan lagi apa? Ayo apa lagi kata Kenji? Kata Kenji, ayo teman-teman apa lagi? Ya kan, Kay? Ayo dibantu Kenjinya. Alasan. Karena aja tuh, karena aja. Apa? Ayo ditambah, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, ayo. Ditambahkan, dicek. Kelompok lanjut sudah bagus. Apa itu nama? Apa nama 3? Meminta maaf kepada guru dan teman-teman karena sudah mengganggu teman-teman saat jam pelajaran berlangsung. Baik. Bagus ya. Nanti kalian presentasinya dengan percaya diri ya sayang ya. Ya, biar teman kelompok lainnya juga ikut percaya diri, oke? Sudah pembetulannya kelompok dasar? Oke, dicek lagi ya. Coba tahu ada yang mau diganti lagi, bisa. Ada yang mau ditambahin lagi, bisa. Ya, dibaca lagi, baca-baca ulang lagi. Dicek. Ya, berganti-gantian kalian bacanya. Biar tahu, biar paham. Nanti presentasi ke depan biar semakin bagus. Ya, biar bagus. Menengah ya, yang belum lengkap ya. Menengah belum lengkap ya. Sudah Bu.
Sudah lengkap? Sudah. Oke. Kalau sudah, dibaca lagi, dicek temannya biar baca semua keliling. Ya. Jadi biar nanti presentasi ke depan kalian mantap, ya. Jadi kelompok kalian bisa tahu. Semuanya tahu. Ayo dicek lagi. Ayo dicek lagi sayang. Dicek lagi. Dicek lagi semuanya. Belum mulai presentasi ya. Nanti presentasi tidak boleh malu. Tidak boleh malu-malu. Harus apa? Percaya. Harus percaya diri. Ayo cek and recheck, dibaca-baca. Semuanya membaca ya sayang ya. Ayo semuanya membaca, biar paham, biar tahu. Tadi Erlangga ya, belum bisa kelompok kan, bekerja kelompok, sekarang sudah bisa kan? Sudah senang kan? Pintar. Ayo kelompok menengah, cek and recheck. Semuanya baca, biar paham. Baca muter, cek and recheck. Dicek and recheck ya nak. Sebelum presentasi. Kerja kelompok diskusi ini soalnya berbeda-beda ya. Kelompok dasar tentang membuang sampah pada tempatnya. Kelompok menengah memperhatikan gambar, aturan, dan tidak aturan. Kelompok lanjut mengenai kasus. Nanti kita mulai dari kelompok dasar aja ya, kelompok A. Wih, kelompok dasar udah kompak loh. Udah sampai begini. Udah kompak ya? Sudah, Bu. Pinter, hebat. Udah percaya diri kelompok dasar. Ayo kelompok lanjut. No, kelompok dasar sudah percaya diri. Kamu tidak boleh kalah. Harus lebih baik dari waktu berpresentasi. Ayo kelompok menengah. Ya, tidak boleh malu ya. Bicara yang tegas. Nanti ya, biar kelompok lainnya bisa mendengar. Siap-siap. Siap-siap. Waktunya akan tiba untuk presentasi. Nah, Bu Guru juga mau dengar nih presentasi anak Ibu nih.
Pasti bagus-bagus semua presentasi anak ibu. Ya kan? Ya kan? Pasti bagus-bagus semua presentasi anak ibu. Harus percaya diri. Ya, nih, ibu ingatkan lagi nih ya. Aturannya kita dalam diskusi, ya kan? Nanti setelah selesai diskusi, kalian setiap kelompok maju untuk presentasi. Nah, kelompok yang lain mendengarkan dan menanggapi ya. Misalnya kelompok A atau kelompok dasar maju presentasi. Kelompok lanjut dan kelompok menengah mendengarkan. Setelah selesai kalian menanggapi. Oke sayang? Paham? Ya, begitu juga sebaliknya ya. Menengah nanti maju, yang menanggapi kelompok dasar dan kelompok lanjut. Lanjut maju, yang menanggapi apa? Kelompok dasar dan kelompok menengah. Sudah memilih ketuanya? Sudah kelompok dasar? Oke. Kelompok menengah sudah memilih ketuanya? Sudah. Pinter. Kelompok lanjut sudah memilih ketuanya? Sudah. Mantap. Anak-anak ibu sudah siap untuk berpresentasi. Nanti ibu akan duduk ya. Ibu menggantikan kalian. Ibu akan duduk dan mendengarkan presentasi dari setiap kelompok. Jadi yang menanggapi adalah kalian sendiri. Ibu akan mendengarkan. Oke sayang? Siap? Ayo. Persiapkan diri, nanti dulu. Sabar. Cek-recek dulu lagi. Sudah cek-recek? Ya, sudah cek-recek. Cek-recek lagi. Ya, ayo cek-recek lagi. Oke. Ayo, kayak semangat nih. Kelompok dasar semangat nih, bagus nih kelompok dasar. Kelompok menengah semangat nggak? Semangat. Bagus, semangat. Kelompok lanjut semangat nggak kelompok lanjut? Semangat, bagus. Ya, nanti kalau maju harus presentasi dengan baik. Tidak boleh malu, Tidak usah takut salah ya, karena nanti akan dibantu oleh teman-temannya yang lain. Pinter ya. Jadi keluarkan saja pendapat kelompoknya masing-masing ya, dengan percaya diri agar kelompok-kelompoknya yang lain paham dan jelas. Sudah ya? Sudah. Ini sudah? Ini sudah? Sudah. Oke. Coba ibu mau dengar 4C. 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 Oke, semangat semuanya. Ya, kita akan memulai presentasi dari kelompok A. Ya, akan kelompok A, kelompok dasar, dipersilakan untuk maju. Siapa ketua? Yang lain dengarkah? Dan nanti menanggapi. Dengarkan yang lain. Bu Vera akan menjadi
seperti kalian ya. Akan duduk. Ayo, kelompok dasar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dasar akan mempresentasikan buanglah sampah pada tempatnya. Sebelum itu saya memperkenalkan teman-teman. Nama saya Erlangga Putra Kurniawan. Yang keras saya. Nama saya Deva Fardiansyah. Nama saya Kenan Raya. Nama saya Ustaz Hafiz Najid. Nama saya Sabana Putri Saka. Nama saya Tara Rafazar. Nama saya Bida Dania Wibawa. Nama saya Nur Syakira. Buanglah sampah pada tempatnya. Pastikan Anda selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 1. Kenapa kita harus mematuhi peraturan tersebut? 1. Agar tidak ada kotor. 2. Agar tidak ada limbah. 3. Agar tidak ada penyakit. 4. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalau kita tidak mematuhi peraturan tersebut? 1. Agar tidak terjadinya banjir. 2. Agar tidak mampet. 3. Agar tidak kotor. Apa yang kalian lakukan jika melihat teman atau keluarga kalian melanggar peraturan tersebut? Menegur dengan baik atau menasehati dengan baik? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok dasar sudah mempresentasikan tentang jagalah kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Kenapa kita harus mematuhi peraturan tersebut? Ada yang menanggapi? Apa, Rizvan? Karena tidak banyak sampah dan aman dan bersih. Pintar. Adipa? Agar tidak terjadi pencemaran. Pintar. Kelompok sana, Kenji? Tidak mampet, Bu. Tidak mampet. Agar tidak menyebabkan banjir. Agar tidak menyebabkan banjir. Paham nomor 1? Sekarang kedua, bagaimana kalau kita tidak mematuhi peraturan tersebut? Ada yang menanggapi? Kevin? Agar tidak banjir. Agar tidak banjir. Ada lagi yang menanggapi? Gimana kalau tidak mematuhi peraturan tersebut? Tadi kelompok dasar sudah menjawab apa saja? Agar tidak banjir, agar tidak kotor, agar tidak mampet. Ya, kelompok dasar agar tidak banjir, agar tidak mampet, dan agar tidak kotor. Ada lagi yang menjawab? Ada lagi yang menanggapi? Ada lagi yang menanggapi? Oke, sekarang nomor 3. Apa yang kalian lakukan jika melihat teman atau keluarga kalian melanggar peraturan tersebut? Sabrina? Menegurnya, menyuruhnya membuang sampah pada tempatnya. Menegurnya, menyuruh membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Siapa sayang? Oh, Rizvan. Menasehatinya. Menasehatinya. Ada lagi tanggapan untuk kelompok dasar sebelum ditutup? Ada lagi? Apa Gajali? Ngasih tahu agar tidak ada pencemaran. Memberitahu agar tidak adanya pencemaran. Nah, sampai sini sudah paham? Tentang jagalah kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Akan mengakibatkan apa tadi? Banjir, penyakit, selokan, mampet, pencemaran udara dan lingkungan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok dasar.
Ya, terima kasih kelompok dasar. Kelompok dasar bisa duduk untuk menanggapi kelompok yang selanjutnya. Sekarang silakan maju kelompok D, kelompok menengah. Siapa ketua? Ayo berbaris dulu. Ya, kalian boleh memperhatikan gambarnya kelompok lain. Yang kesenggol ya, nak. Kalian boleh memperhatikan gambarnya. Ibu akan duduk menjadi siswa. Ya. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menengah akan mempresentasikan tentang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Izin memperkenalkan diri. Kenji. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kenzi. Nama saya Kezia Nabila Delin. Nama saya Nagifah Safila Adriana. Nama saya Dela Kartika. Nama saya Inun Fatimah. Nama saya Ale Kanzade Balkis. Nama saya Zahren Palevi. Nama saya Fadil Muhammad Fadil Novel Zubaidi. Nama saya Muhammad Faiz Ade. Yang keras ya. Nomor 1. Kenji warnanya hijau nggak sayang ininya, nak? Ya. Yang keras ya, yang Nomor keras. 1. Apa yang dilakukan pada gambar 1 dan gambar 2? Gambaran 1 tidak mematuhi aturan, gambaran 2 mematuhi aturan. Nomor 2. Apa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pada gambar 1 dan 2? Gambaran 1 membahayakan orang lain, membahayakan nyawa diri sendiri, membuat kekacauan, akan terkena sanksi, akan terkena hukum dan terkena teguran. Gambaran 2 akan menjadi disiplin, akan nyaman dan aman, akan lebih tertib, akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih mandiri. Menurut pendapat kalian, perbuatan mana yang lebih baik? Tuliskan alasannya. Gambar 2. Agar mematuhi aturan, kehidupan akan lebih tertib dan nyaman, akan lebih mandiri dan tertib. Karena dengan mematuhi aturan, kehidupan tidak akan mendapatkan masalah, agar hidup nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kelompok menengah atau B, coba kalian lihat gambar. Kelihatan jelas tidak gambar yang di depan? Nah, gambar 1 sedang apa sih? Menyeberangnya di mana? Melompati apa itu dia? Melompati pagar pembatas. Itu mengikuti aturan atau tidak? Nah, itu adalah salah satu tidak mematuhi aturan. Sekarang kalian lihat gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ada orang mau berangkat sekolah, belajar, tidur pada saat jam-jam yang sudah ditentukan. Dia mematuhi aturan atau tidak? Berarti yang gambar 2 apa? Mematuhi aturan. Nah, sekarang apa yang dilakukan pada gambar 1 dan 2? Tadi kalian sudah jawab ya. Mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Yang nomor 2. Apa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pada gambar 1 dan 2? Ada yang menanggapi? Tadi gambar 1, apa coba lagi ulangi yang keras. Gambar 1. Gambaran 1 membahayakan orang lain, membahayakan nyawa diri sendiri, membuat kekacauan, akan terkena sanksi, akan terkena hukum dan terkena teguran. Ya, gambar 1
membahayakan orang lain, membahayakan nyawa sendiri, membuat kekacauan, ya kan akan terkena sanksi dan akan mendapat teguran. Ada yang mau menanggapi? Apalagi dilihat dari gambar 1. Dilihat dari gambar 1. Oh, Erlangga nanggapi. Apa sayang Erlangga? Tidak mengikuti aturan. Tidak mengikuti aturan, pinter. Ada lagi yang mau menanggapi dari gambar 1? Sekarang kita ke gambar nomor 2. Gambar nomor 2, ayo. Gambaran 2 akan menjadi disiplin, akan nyaman dan aman, akan lebih tertib, akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih mandiri. Ya, kata kelompok menengah gambar 2 akan menjadi disiplin, akan nyaman dan aman, tertib, menjadi lebih baik dan menjadi lebih mandiri. Ada yang mau menanggapi? Ayo kelompok lanjut. Sabrina apa? Jika kita melaksanakan Yang seperti gambar 2, kita akan mandiri. Pintar, kita akan mandiri. Ada lagi? Jika kita melaksanakan gambar 2 akan merasa lebih apa? Ya kenceng sayang. Akan lebih Aman. Apa? akan lebih aman dan akan lebih mandiri. Terus sayang akan lebih aman dan lebih mandiri. Ya. Keja menambahkan kalau gambar nomor 2 akan lebih aman dan lebih mandiri. Ada lagi tanggapan yang lain? Apalagi Erlangga? Agar selalu disiplin. Agar selalu disiplin. Itu yang paling penting ya. Pinter Erlangga akan selalu disiplin. Nah, kelompok menengah di pertanyaan, menurut pendapat kalian perbuatan mana yang lebih baik? Tuliskan alasannya. Nih, kelompok menengah gambar mana yang lebih baik? Yang keras. Gambar nomor 2. Alasannya apa? Agar mematuhi aturan, kehidupan akan lebih tertib dan aman. Karena dengan mematuhi aturan kehidupan tidak akan mendapatkan masalah agar hidup nyaman. Ya, kelompok menengah mempresentasikan agar mematuhi aturan, kehidupan akan lebih tertib dan aman, akan lebih mandiri, mematuhi aturan, kehidupan kita tidak akan mendapat masalah dan hidup menjadinya nyaman. Ada yang menanggapi lagi? Ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Ayo, tambahkan lagi. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, beri tepuk tangan untuk kelompok menengah. Ayo, terima kasih kelompok menengah. Siap-siap untuk kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya kelompok apa sayang? Kelompok lanjut. Ayo dipersilakan kelompok lanjut. Siapa ketuanya? Ayo Gajali. Yang semangat. Jangan kena ini sayang. Jangan kena ini. Jangan kena ini ya nak. Oh, lagi sampai kau sanan. Sebentar nak. Permisi. Dah. Bisa dimulai kelompok lanjut. Ibu mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lanjut akan mempresentasikan tentang aturan di lingkungan sekolah. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan mengenalkan nama-nama dari kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Kevin Andres Kurniawan. Nama saya Kenneth Tiadi. Nama saya Zevan Nahila Arfa. Nama saya Muhammad Rizpan Persi. Nama saya Ahmad Ghazali Dwila. Nama saya Sabrina Maudi Aldino. Nama saya Adifa Widodo. Nama saya Nuraini Rahma.
Sebelum saya membaca soalnya, saya akan membaca ceritanya terlebih dahulu. Di sebuah sekolah, seorang murid bernama Budi sering melanggar aturan dengan bermain ponsel saat pelajaran berlangsung. Suatu hari, gurunya menangkap Budi sedang asik bermain game di kelas. Sebagai hukuman, Budi harus menulis esai tentang pentingnya disiplin dalam belajar. Setelah menulis esai, Budi menyadari bahwa kebiasaan buruknya mengganggu pelajarannya dan berjanji untuk lebih fokus di kelas. Sejak saat itu, Budi menjadi murid yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya akan membacakan soal nomor 1. Apa pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Budi? Budi bermain ponsel saat jam pelajaran berlangsung. Apa dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Budi? Budi mendapat hukuman mengerjakan esai tentang disiplinnya aturan dan dijauhi oleh teman dan akan dimarahi oleh guru. Jika kalian berada di dalam posisi Budi, apa yang akan kalian lakukan? Meminta maaf kepada guru dan teman-teman karena sudah mengganggu teman-teman saat jam pelajaran berlangsung. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok lanjut tadi tentang kasus siapa? Kasus Budi. Kasus Budi. Budi kenapa, Nak? Kenapa, Budi? Iya, bermain game pada saat pelajaran berlangsung. Tadi dengan kesepakatan kita, itu melanggar nggak? Melanggar. Terus si Budi kenapa sih si Budi? Apa pelanggaran aturan yang dilakukan oleh Budi? Apa, sayang? Budi bermain ponsel saat jam pelajaran berlangsung. Iya, ada menanggapi? Sama ya. Nomor 2, apa dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Budi? Coba, apa dampaknya tadi? Dampaknya Budi mendapat hukuman mengerjakan esai tentang disiplinnya aturan dan dijauhi teman-teman dan akan dimarahi guru. Ya, dijauhi teman, dimarahi guru. Ada lagi tanggapan? Tidak ada? Yang ketiga, jika kalian berada pada posisi Budi, apa yang akan kalian lakukan? Ayo. Apa? Meminta maaf. Tidak mengulang. Tidak mengulang itu lagi. Pintar. Meminta maaf pada teman-teman dan ibu guru. Pintar meminta maaf pada teman-teman dan ibu guru. Ada lagi tanggapan lain? Alea? Meminta maaf kepada guru dan murid-murid tidak akan melakukannya lagi. Iya, meminta maaf dan tidak akan melakukannya lagi. Oke. Sudah sampai di sini ya, yang kelompok lanjut? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok lanjut. Terima kasih. Nah, ya sayang, diskusi kita sudah selesai. Presentasi sudah juga kita tampilkan. Kalian berprestasi berpresentasi dengan baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya. Ayo, kita ambil kesimpulan pelajaran hari ini. Apa saja sih yang telah kita lakukan? Apa deh, Pak? Bekerja kelompok. Bekerja kelompok, pintar. Berdiskusi. Sudah mempelajari tentang aturan. Apa Gajali? Pentingnya kita harus menyisiplin aturan. Pentingnya kita harus mengikuti aturan. Memahami aturan lingkungan sekitar.
memahami aturan lingkungan sekitar. Pinter, anak ibu pinter ya. Berarti kalian benar-benar apa namanya sayang? Pelajaran hari ini benar-benar masuk ke dalam hati dan pikiran kalian sehingga kalian dapat memahaminya. Nah, kegiatan mana yang kalian suka? Apa Erlangga? Bekerja kelompok bersama teman-teman. Iya, bekerja kelompok bersama teman-teman. Tadi Erlangga belum bisa bekerja kelompok ya? Iya, hari ini sudah ya. Sudah senang? Senang, Bu. Pintar. Ada lagi apa yang kalian suka? Nuraini, yang kalian suka hari ini? Mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD. Senang. Apa Gajali? Hari ini Mendapatkan ilmu yang banyak. mendapatkan ilmu yang banyak. Dela, Gambar proyektor, Bu. gambar proyektor. Dela senang menggambar-gambarnya ya? Pintar. Nah, mana kegiatan yang kalian anggap sulit? Apa sayang Gajali? Diskusi dengan teman kelompok karena jawabannya berbeda-beda, Bu. Oh, Gajali bilang yang sulit itu berdiskusi karena jawabannya berbeda-beda. Nah, inilah uniknya ya Gajali ya. Kita berdiskusi, kita belajar untuk menyatukan jawaban. Ya, namanya musyawarah. Ada lagi? Apa? Ainun? Saat berdiskusi dengan Kencang sayang, yang kencang. saat berdiskusi dengan kelompok untuk menentukan hasil jawaban. Ya, saat berdiskusi untuk menentukan jawaban sama kayak Gajali ya. Susah ya, karena teman-temannya banyak ya jawabannya ya. Ditulis semua, tidak apa-apa. Nanti saat presentasi kemukakan, dijawab. Oke sayang? Ya, tapi senang tidak hari ini? Semangat tidak? Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, coba Ibu mendengar 4C. 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 Oke, top. Terima kasih. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Nah, kita tutup dengan membaca doa. Ayo petugas doa hari ini. Oh, Nuraini lagi. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.